Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan dan yang saya banggakan, seluruh para mahasiswa yang berhadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita masih diberikan rahmat, diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam ruang ini untuk meningkatkan pengetahuan kita, mengembangkan wawasan kita, dan memperkuat ibadah kita dalam majelis yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, dari tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar diskusi bahasan perkuliahan kita dengan tema akhlak dalam dimensi sosial. Nah, mudah-mudahan paparan dari pemakalah tadi yang kita ikuti secara bersama, kita sudah berdiskusi, dan mudah-mudahan kita sudah diantarkan dengan pemahaman yang kuat dan yakin terhadap ilmu yang dikembangkan tadi. Namun ya mungkin itu tidak mungkin cukup di situ. Kita akan juga mengembangkan tentang materi-materi yang mungkin tadi belum disentuh secara utuh, secara baik, pendalaman tentang akhlak dalam dimensi sosial. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan rinci, dengan detail tentang materi yang telah kita diskusikan tadi, akhlak dalam dimensi sosial. Akhlak, ya sebagaimana kita pahami pada materi yang sudah, bahwa ia adalah sifat yang melekat pada jiwa, sifat batin kita dari lubuk hati yang terdalam. Lalu lahirlah sifat, sikap, dan perbuatan dengan sendirinya tanpa unsur kesengajaan. Kalaulah perbuatan itu baik, maka disebut dengan akhlak yang terpuji. Dan kalaupun yang muncul dalam sikap itu tidak baik, maka itulah akhlak kita yang tercela. Tapi kita berharap akan muncul akhlak yang kita cintai, yaitu adalah akhlak yang terpuji. Dimensi sosial ini konteksnya adalah ketika berhubungan dengan dunia luar. Ya, ketika kita berhubungan dengan dunia luar, ada beberapa macam akhlak dalam dimensi sosial. Yang pertama, akhlak hablum minallah. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlak dalam dimensi hablum minan nas. Yang ketiga, akhlak dalam dimensi hablum minal alam. Dan yang keempat, akhlak dalam dimensi
hablum minan nafs. Ada 4 pembahasan tentang akhlak dalam dimensi sosial ini. Yang pertama, akhlak dalam dimensi hablum minallah. Titik tolak akhlak dalam dimensi hablum minallah ini adalah akhlak kita kepada Allah. Ini fokusnya adalah pengakuan dan kesadaran kita bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita merujuk dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, dan seterusnya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri sebagai pemegang kekuasaan di antara kamu, dan seterusnya. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita, memang kita harus taat kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul. Taat kepada Allah ini adalah salah satu bentuk kita untuk menyalurkan perintahnya. Terutama dalam hal ini adalah dalam dimensi akhlak kita terhadap Allah. Kita betul-betul harus memurnikan tauhid kita. Tauhid kita, akidah kita itu betul-betul harus murni kepada Allah. Sebagaimana yang dituntut di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan hai Muhammad bahwasanya Allah itu adalah satu dan Allah itu adalah tempat satu-satunya untuk meminta. Ini sungguh memberikan penguatan yang jelas kepada kita bahwa kita harus menafikan kepada yang selain Allah dan memurnikan bahwa Allah lah satu-satunya dan Allah lah tempat meminta segalanya. Semua yang ada yang merupakan ciptaan Allah itu adalah sebagai mediator atau bisa disebut dengan wasilah untuk mencapai tujuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita harus betul-betul murni dengan Allah. Kita menjadikan segala sesuatu itu adalah sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah memang bentuk akhlak kita di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin dan percaya bahwa Allah lah segala-galanya. Segala yang ada di bumi, di langit, dan apa yang ada di antara keduanya itu semuanya adalah wasilah sebagai alat atau mediator yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita harus betul-betul meluruskan niat kita, meluruskan keyakinan kita bahwa apa yang kita perhambakan di dalam semua kehidupan kita ini itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apakah kita ketika kita sholat, kita betul-betul menghubungkan diri kita dengan Allah. Karena salah satu definisi daripada sholat itu adalah zikir. Dan zikir itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh misalnya sholat itu kita fiilnya sholat, tetapi hati kita, pikiran kita keluar dari esensi dari sholat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi yang seperti itu artinya adalah kita tidak berakhlak di dalam sholat.
Padahal yang dituntut kita sholat itu adalah memang betul-betul kita berkoneksi dengan Allah, dengan menghadirkan rasa Allah. Kita sadar akan kehadirat Allah, lalu kita melakukan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Begitu pula misalnya kita di dalam melakukan puasa. Ya, karena esensi dari puasa itu juga adalah mengendalikan, menahan segala yang tidak baik. Lalu kita berfokus kepada akan kebaikan, kepada akan kebenaran, bahkan berfokus pada ingat akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berpuasa itu semuanya adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam semua kita hidup ini, di dalam rangkaian kita beribadah kepada Allah, itu semuanya kita harus mengharmonisasikan semua keyakinan kita, pikiran kita, rasa kita hanyalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan di dalam kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang melenceng lain di dalam perbuatan kita beragama untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi lain dalam pikiran kita hanya memikirkan dunia. Ini yang tidak boleh, yang harus kita hindari. Itu namanya adalah akhlak dalam dimensi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang kedua itu adalah akhlak dalam dimensi hablum minan nas. Ini adalah hubungan antara sesama manusia, baik dari kehidupan di keluarga, kehidupan berkelompok, kehidupan dalam bermasyarakat, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Misalnya sampai kepada yang berskala kebangsaan ataupun bernegara. Jadi harus menjalin hubungan yang baik. Akhlak dalam dimensi hablum minan nafs ini dapat kita lihat dalam firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. Misalnya, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini manusia sesungguhnya adalah bersaudara. Kita diciptakan dari satu sumber yang maha sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dari ruhnya. Allah mengatakan, wa nafaqtu fihi mir ruhi faka'ulahu sajidin. Maka Allah mengatakan, aku tiupkan kepadanya dari ruhku, kata Allah, maka sujudlah kamu kepadanya. Ayat ini menjadi rujukan bagi kita bahwa kita mengatakan kita semuanya adalah diciptakan dari ruhnya yang berasal daripada satu sumber, dan itulah yang memang menyebabkan kita ini adalah bersaudara. Cuman dalam implementasi kehidupan kita inilah yang seringkali berbeda-beda, tapi yang dapat menyatukannya itu adalah nilai ketakwaan. Ketika manusia itu beriman dan bertakwa, disitulah dia terhubung, terangkai, terkoneksi satu dengan yang lain.
Dia merasakan ada persaudaraan antara sesamanya, karena dia adalah bagian daripada ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika kita merasakan ada ukhuwah, ada hubungan antara satu dengan yang lain, maka karena itu kita harus merasakan satu kesatuan dalam kehidupan. Kita merasakan sepenanggungan, saling membantu, saling menyayangi, saling mengingatkan. Ini menunjukkan bahwa kita adalah satu. Jadi kita tidak bercerai-berai. Karena pepatah mengatakan kalau bercerai-berai dia akan menjadi lemah. Tapi kalau dia bersatu dia akan menjadi kuat. Bisa kita ibaratkan misalnya dengan sapu lidi. Kalau sapu lidi dia itu ada pada awalnya dia terpisah satu-satu, dia kecil. Kalau dia sudah terpisah-pisah, dia kecil, maka tentu dia mudah patah. Dia lemah dan dia mudah patah. Tapi coba ketika dia sudah bersatu, maka sangat banyak manfaatnya, sangat banyak gunanya, dan dia akan menjadi kuat dan bisa membuat yang lain menjadi bersih. Dia bisa membuat menjadi yang lain menjadi indah dan rapi. Itu karena kesatuannya. Nah, karena itu kita sebagai umat Islam hendaknya senantiasa menjaga kesatuan, senantiasa saling membantu, senantiasa saling menyayangi, senantiasa saling mendoakan semoga kita menjadi satu kelompok besar yang kuat dalam ukhuwah Islamiyah, saling mencintai. Makanya sekarang ada muncul istilah moderasi beragama. Ya, ini adalah model bagaimana kita merakit agar ukhuwah Islamiyah ini akan betul-betul kuat. Jadi dimunculkan dengan istilah moderasi beragama. Moderasi beragama ini terdiri ada 4 indikator. Yang pertama adalah membuat komitmen yang kuat. Bagaimana menjaga kedamaian, bagaimana menjaga kebaikan agar memang betul-betul tumbuh dan berkembang segala macam kebajikan. Dan yang kedua ada sikap toleran. Jadi apakah dalam inter beragama atau antar beragama ada sikap toleransi, sikap saling menghargai, sikap saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Ini yang disebut dengan sikap toleransi. Yang ketiga ada indikator anti kekerasan. Jadi ketika orang menyebut dengan moderasi beragama, orang akan menolak yang disebut dengan kekerasan, yang disebut dengan anti kekerasan, tidak senang akan kekerasan. Maunya adalah kedamaian, maunya adalah ketentraman, baik itu secara fisik tidak ada yang berantem, maupun secara non fisik, apakah dengan ucapan, dengan verbal, sehingga perkataan yang kita keluarkan itu memang betul-betul itu adalah keindahan, itu adalah hikmah yang kita bangun. Jadi tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata, ucapan, ungkapan-ungkapan yang nantinya orang akan merasakan sakit. Ini yang tidak boleh. Jadi itulah yang kita sebut dengan anti kekerasan. Kemudian yang keempat adalah menghargai
tradisi dan budaya lokal. Jadi kita cinta terhadap tanah air, cinta terhadap aset-aset yang ada di negeri kita, dan semua kita senang dengannya. Jadi kita harus mengutamakan produk-produk kita, bahasa-bahasa kita, budaya-budaya kita senang dengan semua itu. Ini merupakan istilah yang dirangkum di dalam moderasi beragama. Nah, mudah-mudahan semua hubungan kita, semua lini dalam kehidupan yang kecil dan yang besar, kita membangun rasa ukhuwah Islamiyah yang kuat, sehingga kita senang dengan semua manusia selagi dia berbuat baik, dan kita mengingatkan terhadap orang-orang yang masih lalai, masih lupa akan tidak berbuat baik itu. Kita mengingatkannya. Ini merupakan bentuk akhlak kita terhadap manusia. Jadi saling berbuat baik, saling menebarkan akan kebaikan terhadap sesama kita sebagai manusia. Kemudian akhlak dalam dimensi yang ketiga, akhlak hablum minal alam. Ya, akhlak hablum minal alam ini adalah akhlak terhadap semua alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Akhlak ini kita bisa merujuk dengan firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat ke-38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatir bijanahihi illa amamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semua itu adalah umat seperti kamu, kata Allah. Tiadalah kami melalaikan sesuatu pun dalam Alkitab, Lauh al-Mahfuz. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi dalam ayat ini ada satu ungkapan yang memang sangat penting ya kita cermati, yaitu terdapat pada ungkapan misalnya bahwa binatang-binatang dan burung-burung yang terbang itu Allah mengatakan semua itu adalah umat. Nah, semua itu adalah umat seperti kamu. Jadi kayaknya seperti kita juga manusia. Ya. Kita pakai kelompok, dan ternyata memang binatang itu juga pakai kelompok, ada kelompoknya. Memang dimensi saja yang berbeda antara manusia dengan binatang itu. Ya. Dia punya mata, dia punya badan, dia punya kaki, tangan, dia punya suara, dia punya penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya. Ya, ternyata secara simbolis dia berbeda dengan jenisnya manusia, tetapi secara esensi dia punya kemiripan dengan manusia, walaupun punya ada lebih dan ada kurangnya. Dia diciptakan dalam bentuk berkelompok-kelompok juga dengan yang lain. Nah, makanya ini juga harus kita pahami ya secara lebih detail, secara lebih rinci. Misalnya juga disebutkan arham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi,
Niscaya para malaikat di langit akan menyayangimu. Ini juga memberikan nasihat bagi kita. Kita dianjurkan untuk menyayangi semua makhluk yang ada di bumi. Nah, moga-moga para malaikat juga akan menyayangi kita. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan, kita tidak boleh lalai bahwa kesadaran kita bahwa kita harus memberikan juga perhatian, memberikan juga rasa sayang terhadap semua apa yang diciptakan Allah yang ada di bumi ini. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki akhlak dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Ya, akhlak terhadap binatang ataupun tumbuh-tumbuhan ini juga perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, penuh dengan kasih sayang. Kalau orang yang berbudi luhur tidak hanya berbuat baik kepada orang tua, kepada manusia, saudara-saudaranya, tetapi juga berbuat baik terhadap binatang dan bahkan dengan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Binatang dan tumbuh-tumbuhan itu pun memperlakukan secara baik oleh manusia. Karena pada hakikatnya dia tidak juga bisa mau disakiti, dia tidak juga mau dideritakan, ya, tidak ingin dianiaya, tidak ingin disiksa dan lain sebagainya. Dia ingin juga baik, dia ingin juga bahagia. Ada beberapa cara kita menunjukkan akhlak kita terhadap makhluk itu, binatang. Misalnya kita menghindari agar jangan sampai menyiksa atau menyakitinya, seperti memberi beban yang terlalu berat, memukulinya, atau membuat dia sakit. Ya, ini yang tidak boleh. Binatang pun merasakan sakit seperti kita merasakan sakit. Hanya saja binatang tidak dapat mengeluh seperti manusia. Manusialah yang harus mengerti, karena manusia mempunyai akal. Karena manusia juga dilengkapi dengan dua akal yang memang sangat sempurna. Ada akal rasional yang terletak di otak, yang memikirkan secara lahiri, dan juga dilengkapi dengan akal intuitif, akal spiritual yang secara mendalam terselubung di hatinya melalui perasaan, melalui keyakinannya. Ini juga merupakan kekuatan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Tuhan kepada manusia. Makanya kita harus betul-betul memperhatikan, betul-betul menyayangi, ya, semua makhluk Allah yang ada di bumi ini, terutama yang sekarang ini adalah binatang. Kita harus sayang, ya, hargailah binatang itu dengan sebaik-baiknya. Dia juga ingin bahagia. Kemudian ada juga misalnya binatang liar namanya, dan ada juga binatang peliharaan. Nah, misalnya yang kita pelihara ini, ya, kita diberikan kebolehan kita menjaga binatang, memelihara binatang, maka kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya, terutama memberi makan, memberi minum, dan lain-lain, hingga binatang itu merasa nyaman, merasa senang dengan pemeliharaan kita. Bahkan Islam juga memberikan akhlak yang baik terhadap binatang, terutama kita akan membunuhnya, menyembelihnya. Kita diajarkan dengan membaca doa. Misalnya, Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ini doa yang yang kita baca ketika kita akan menyembelih hewan. Misalnya mau potong ayam, bacalah doa ini, agar ini juga merupakan sebuah pendekatan ilahiyah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan ini merupakan tanda kita berakhlak kepada binatang. Kalau kita lihat misalnya dari arti bacaan sembelihan tadi, itu adalah
ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarrub kepadamu. Karenanya, hai Tuhanku yang Maha Pemurah, terimalah takarrubku. Jadi ini adalah bentuk akhlak yang terpuji yang kita lakukan kepada binatang. Jadi binatang kita lakukan dengan cara yang terpuji, cara yang kita kembalikan kepada Allah dengan membaca basmalah. Ini merupakan contoh kita berakhlak kepada binatang. Jadi kita baca basmalah, kita baca doa, karena pada hakikatnya yang berhak untuk menyembelih itu adalah Allah. Kita hanyalah mediator secara lahir, tetapi pada hakikatnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Begitu juga dengan misalnya dengan akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, akhlak terhadap bumi, ya. Kita harus menjaga semua apa yang ada di bumi ini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 56, ia menyebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini menunjukkan bahwa kita janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Jadi kita dianjurkan bagaimana kita bisa menjaga, merawat, dan mengelola, memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah tidak menyuruh kita merusaknya. Kita disuruh untuk menjaganya, merawatnya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu menjaga, merawat, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya itu merupakan bentuk kita berakhlak terhadap bumi ini. Ya, bentuk kita menjalankan perintah Allah, kita mengasihi bumi ini sebagai makhluk Allah. Jadi kita tidak berbuat semena-mena. Kalau kita berbuat semena-mena, tentu yang menanggung akibatnya kita juga. Ya, terjadinya misalnya banjir, terjadinya gempa bumi karena Allah sudah marah pada kita, dan lain-lain, ya. Jadi sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini semuanya adalah menyebabkan kita tidak menunjukkan akhlak yang terpuji. Ya, misalnya disebutkan di dalam surah Ar-Rum pada ayat yang ke-41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dal lazi amiluna allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan ya memang ya terjadinya banjir, terjadinya longsor dan lain sebagainya. Ini karena ya kita yang tidak beradab dengan lingkungan kita itu, ya menebang hutan sembarangan, sehingga membuat menjadi banjir. Maka oleh karena itu, kalaulah semua kita sadar, kita mampu menunjukkan akhlak yang baik terhadap lingkungan, maka semua akan menjadi baik dan Tuhan akan merahmati kita semua. Begitu juga akhlak terhadap makhluk gaib. Ya, misalnya ya tidak hanya kita berakhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, tadi berakhlak terhadap binatang, tetapi juga kita akan dituntut berakhlak terhadap makhluk gaib, karena makhluk gaib itu juga adalah ciptaan, misalnya jin, ya iblis, dan lain-lain ya yang tidak nyata di dunia indrawi kita. Maka kita juga harus menjaga akhlak kita, karena mereka sesungguhnya juga punya adab, ya punya lingkungan masing-masing. Mereka juga berketurunan,
maka kita harus juga mempunyai akhlak dengan mereka itu. Perlu kita ketahui bahwa selain ada jin yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pula jin yang tidak patuh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya diantaranya iblis dan setan. Iblis dan setan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas, jauh dari sebelum diciptakannya, dari Nabi Adam alaihissalam. Makanya kita meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan semesta alam dan Maha Kuasa serta Maha Berkehendak. Sedangkan semua makhluknya termasuk jin, iblis dan setan berada di dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, cara menyikapi adanya semua itu, kita harus menjaga diri untuk menunjukkan dengan akhlak yang baik. Kita tidak boleh misalnya mengikuti langkah-langkah syaitan, ya, tidak boleh tidak terganggu dan terjebak dalam kehidupan jin, iblis dan lainnya. Sebagai benteng kita untuk menangkal agar kita senantiasa berada dalam rahmat Allah, maka kita senantiasa menghidupkan zikir kita, ya, senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohonkan pertolongan dari Allah dari segala macam godaan iblis dan setan agar dia terjauh dari kita. Jadi kita laksanakan semua perintah Allah dan kita jauhi segala larangannya. Jadi moga-moga kalau kita sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, maka kita akan masuk dalam kategori akhlak yang terpuji terhadap makhluk gaib ini. Kemudian yang keempat, ada namanya akhlak dalam dimensi hablum minan nafs. Ya, akhlak dalam dimensi hablun minan nafs. Artinya akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri ini adalah akhlak terhadap tubuh kasar, ya. Tubuh kasar itu adalah jasad kita dengan tubuh halus kita, tubuh batin kita, atau seringkali disebut dengan tubuh rohani. Jadi kita harus mencintai, ya, dalam bahasa asing bisa disebut misalnya love yourself, cintailah dirimu. Jadi ini bisa dimaknakan adalah sebagai rasa cinta terhadap diri sendiri. Kita bisa saja mengatakan misalnya cintai dirimu sendiri, ya, bisa dijumpai di mana saja. Tetapi ungkapan itu ya memang mudah kita ucapkan, tetapi akan sangat sulit kita mempraktikkannya, ya, dengan kata-kata yang seperti itu. Jadi untuk Untuk akhlak terhadap diri kita sendiri ini bisa kita rujuk, ya, kita rujuk dengan firman Allah. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Misalnya yang berbunyi, wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini yang bisa mungkin kita rujuk itu adalah untuk akhlak, itu adalah pada ungkapan kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah.
Ya, janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Ini artinya jangan kita menjerumuskan diri kita sendiri. Ya, kita harus sadar akan diri kita sendiri. Ini menunjukkan memang kita harus berakhlak terhadap diri kita sendiri. Kita jaga diri kita, kita rawat diri kita sendiri. Ya, tentu ini akan menjadi rujukan bagi kita. Misalnya juga kita jumpai misalnya di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi misalnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi hadis ini bisa kita kutip sedikit. Ia mencintai dirinya sendiri. Jadi ternyata memang pengharapan terhadap cinta terhadap diri sendiri ini memang sangat diharapkan. Ya, apalagi misalnya di dalam surah At-Tahrim ayat 56. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi pelihara dirimu juga. Jadi ternyata memang memelihara diri itu sangat penting. Ya, agar kita tidak ternoda, tidak berdosa, dan itu merupakan bentuk akhlak kita sendiri juga. Kita berakhlak terhadap kita sendiri ini ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ya, mungkin tadi juga ada disinggung oleh mahasiswa ketika berdiskusi. Akhlak terhadap jasmani. Itu yang pertama. Ya, akhlak terhadap jasmani. Misalnya akhlak terhadap jasmani ini adalah kita harus menjaga jasmani. Jasmani sesungguhnya yang diciptakan Allah, kita harus memberikan dia yang terbaik. Ya, jadi dia tidak juga mau disepelekan. Dia tidak juga mau dilalaikan. Dia ingin yang baik jasmani kita ini. Ya, dia ingin sehat, ya dia ingin bersih, dia ingin makanan, minuman yang baik. Ini hak dari jasmani kita. Ya, jadi kita harus menjaga kebersihan. Ya, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya, seorang muslim harus bersih, ya, suci badan, pakaian dan tempat, terutama saat akan melaksanakan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua misalnya kita harus menjaga makan dan minum ya, yang baik, thayyib dan halal. Ini juga kita harus jaga ya, agar nanti Allah Subhanahu wa taala yang meridhoi yang menjadi darah, menjadi daging dalam tubuh kita itu adalah semua yang baik dan semuanya adalah yang halal. Jadi kita tidak boleh memakan, meminum yang tidak halal, apalagi hasil-hasil yang tidak jelas, hasil-hasil rampasan dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk yang tidak beradab kalau kita memberikan makan minum yang tidak halal kepada tubuh kita. Jadi memang kita jaga. Jadi tidak hanya kita menjaga yang haram, bahkan yang subhat saja, yang ragu-ragu itu juga kita jaga, dan ini juga merupakan bentuk akhlak kita terhadap jasmani. Kemudian kita juga menjaga pakaian ya, karena pakaian itu bagi tubuh kita itu ada kebutuhannya terhadap pakaian. Yang pertama kalau secara Islam ada namanya aurat ya, laki-laki dan perempuan ada auratnya, maka tubuh kita menuntut kita menjaganya ya, menutup auratnya. Kemudian kalau secara kesehatan ya memang tubuh kita juga menuntut kesehat ya, karena pakaian itu juga adalah menjaga kesehatan ya, menjaga panas, menjaga dingin dan lain-lain.
Jadi agar suhu badan kita menjadi tetap stabil. Nah, ini juga merupakan bentuk akhlak kita terhadap budi kita, terhadap tubuh kita, agar imun kita ini akan menjadi kuat itu. Kemudian juga kita menjaga terhadap tubuh batin kita, rohani kita. Ya, rohani itu adalah sesuatu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada tubuh kita sehingga kita menjadi hidup. Ya, jadi tubuh rohani itu adalah hal-hal yang tersembunyi, tetapi itu adalah yang menjadi esensi kita sebagai manusia. Misalnya kita tahu di dalam sifat 20 itu ada wujud, qidam, baqo, kudrat, iradah, sami, basyir, kalam dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita jaga, ini adalah bagian dari rohani kita. Ya, yang harus dia bersih karena awalnya dia diciptakan ruh kita itu adalah suci bersih. Nah, makanya sampai dia besar, tumbuh, berkembang dan bahkan sampai dari ke kematian dia menghendaki kebaikan, ya, keselamatan. Makanya dipesan di dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Ini adalah bentuk-bentuk kita harus senantiasa menjaga akhlak, menjaga keharmonisannya, ya, menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya. Jadi mulai dari kecil dia besar sampai akhir hayatnya itu dia harus terselamatkan. Jadi ada harmonisasi dalam diri manusia itu. Jadi ini yang harus kita jaga. Kita tidak boleh terjebak kepada akhlak yang tercela. Misalnya kita ada iri, ada dengki, sombong, fitnah, munafik dan lain sebagainya. Nah, ini kita jaga agar terjauh dari ini. Tidak boleh ini mampir di dalam rohani kita. Ya, kita senantiasa membuangnya, kita senantiasa menyingkirkannya. Lalu kita indahkan, kita hiasi dengan yang baik-baik, yang terpuji. Ya, kita memandang bahwa segala sesuatu itu adalah kebaikan. Nah, ini merupakan akhlak terpuji yang harus kita hidupkan di dalam diri kita. Jadi kita tidak boleh menyimpan misalnya istilah orang pepat di luar, rincung di dalam. Jadi lain yang di luar, lalu lain yang di dalam. Jadi ada perbedaan. Ini namanya bermuka dua. Nah, ini yang tidak boleh, yang harus dihilangkan. Jadi tidak ada sesungguhnya yang bertentangan antara yang lahir dengan yang batin. Semuanya harus harmonis. Nah, ini yang disebut dengan akhlak, ya, akhlak di dalam diri kita. Ya, yang disebut dengan akhlak al-fardiyah, akhlak yang ada di dalam diri kita ini. Itulah mungkin penguatan terhadap materi kita pada hari ini, dan mudah-mudahan ya dari tadi diskusi dan sampai kepada penguatan materi ini mahasiswa bisa mengerti, bisa paham, bisa menyadari bahwa memang betapa pentingnya kita menghidupkan suasana akhlak dalam dimensi sosial ini. Terima kasih, demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.